Yang selanjutnya adalah perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Yang dinamakan dengan takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielak atau diubah oleh usaha manusia. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Jadi takdir ini tidak dapat diubah bagaimanapun manusia berusaha untuk mengubahnya. Yang selanjutnya adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi jika ingin mengubah kehidupan ke yang lebih baik lagi, haruslah diimbangi dengan berusaha dan terus berdoa kepada Allah. Contoh dari takdir mubrom seperti datangnya hari kiamat, jenis kelamin bayi yang akan lahir, kematian, jodoh, usia, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk takdir mu'allaq, contohnya seperti usaha manusia dalam melakukan suatu hal. Seperti jika ingin pintar, maka haruslah belajar dengan giat. Jika ingin kaya atau berkecukupan, maka haruslah bekerja. Jika ingin sehat, maka harus menjaga kebersihan sekitar atau memakan makanan yang halal. Tidak lupa juga dengan berdoa kepada Allah. Jika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dengan izin Allah, kita akan meraih apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar. Tandanya seperti pertama, senantiasa bersungguh-sungguh mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Sebelum menyerahkan semua persoalan kepada Allah, setidaknya kita sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar berusaha dengan bersungguh-sungguh dulu untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Jika Allah berkehendak lain pada usaha kita, maka kita harus percaya bahwa takdir Allah lah yang terbaik untuk kita. Yang selanjutnya adalah menyerahkan segala persoalan kepada Allah atau tawakal. Setelah manusia berusaha dan bersungguh-sungguh, selebihnya serahkanlah kepada Allah. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, jadi tidak mungkin kita dapat mengatasi persoalan kita sendiri. Selain itu juga, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang selanjutnya adalah selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah ciri orang yang tahu belas kasih, baik yang datang dari sesama manusia atau yang datang dari Allah. Orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang dimilikinya, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Dan orang yang tidak mau bersyukur, maka akan mendapat balasan tersendiri dari Allah. Kita sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar sudah selayaknya senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Lalu yang selanjutnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau takwa. Takwa adalah tanda orang yang beriman. Kita sebagai hamba Allah sudah selayaknya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Menjalankan rukun Islam adalah salah satu bentuk cerminan orang yang beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah qanaah atau menerima pemberian dari Allah. Menerima segala pemberian Allah dengan ikhlas, kerelaan yang didasarkan takdirnya dari Allah, dan menerimanya tanpa sedikit pun mengeluh dan
membanding-bandingkan dengan orang lain adalah contoh qanaah yang harus kita laksanakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk iman kita kepada qada dan qadar. Yang terakhir adalah sabar. Sabar adalah menahan segala sesuatu dari godaan hawa nafsu. Dunia penuh akan adanya godaan dan juga ujian. Orang yang tidak terpengaruh pada rayuan duniawi akan lebih suka bertafakur pada Allah dan menjalani takdirnya dengan penuh keikhlasan. Maka dari itu, kita harus sadar bahwa yang menentukan segala sesuatu hanyalah Allah dan manusia hanyalah menjalankan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang terakhir adalah dalil nakli tentang qada dan qadar. Yang pertama ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Yang selanjutnya ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 5, yang artinya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya. Lalu ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 62 yang artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dari Quran surat An-Nisa ayat 78 adalah ayat ini menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang dapat lari dari maut. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dari nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi, apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesialan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, jelas bahwa kematian atau maut merupakan qada Allah SWT yang sudah pasti akan terjadi. Yang selanjutnya maksud dari Quran surat Al-Hijr ayat 5 yang menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mendahuluinya atau mengundurkan ajalnya. Yang terakhir ada Quran surat Al-Ankabut ayat 62 yang menjelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang yang mau berusaha dan berdoa akan memperoleh rezeki tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.